Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Empower Her Audits dari Universitas Pancasila akan mempresentasikan analisis studi kasus audit investigatif pada pengadaan barang dan jasa pada sektor perbankan. Adapun anggota kelompok kami ada Alivia Windasari, Anissa Eka Damayanti, dan saya sendiri Mirali Bonita. Dalam industri perbankan, pembelian komoditas tidak hanya merupakan prosedur administratif rutin, melainkan juga dasar operasional penting yang mencakup segala hal mulai dari perlengkapan kantor hingga infrastruktur teknologi. Proses pengadaan semakin kompleks karena kemajuan teknologi dan persyaratan efisiensi, membutuhkan tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap pedoman hukum yang ketat. Undang-undang seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 menjadi pijakan utama yang mengatur pembelian produk dari industri perbankan, menetapkan kriteria eksplisit untuk prosedur pengadaan. Keberadaan tanda-tanda mencurigakan pada transaksi seperti alamat vendor di luar Jakarta dapat menunjukkan ketidaksesuaian dengan prosedur dokumentasi transaksi yang seharusnya mencatat semua informasi dengan akurat untuk memastikan kejujuran, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan. Definisi audit investigatif. Audit investigatif adalah proses di mana auditor mencari bukti kecurangan. Mereka melihat apakah ada orang yang melakukan hal yang salah, terutama soal uang, yang melanggar aturan. Mereka menggunakan teknik seperti melihat dokumen, berbicara dengan orang-orang terkait, dan melihat data. Setelah itu, mereka membuat laporan tentang apa yang mereka temukan dan memberi saran agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Pengadaan barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa berkualitas, penerapan good corporate governance, dan efisiensi dalam pengadaan adalah kunci penting dalam publik, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Di sektor publik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur kerangka kerja prosedur pengadaan, menekankan perlunya perlombaan yang adil dan terbuka, serta implementasi GCG untuk memastikan proses bebas dari korupsi. Di sektor swasta, penerapan prinsip GCG dan regulasi umum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pelanggan serta melindungi reputasi perusahaan. Pengungkapan fraud. Fraud adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau menghindari pembayaran, kerugian, atau pajak. Auditor internal menggunakan indikator-indikator fraud untuk menentukan apakah pemeriksaan diperlukan. Kemampuan dalam mendeteksi fraud melibatkan pengumpulan petunjuk awal dan mengurangi peluang pelaku. Fraud sering terjadi di berbagai jenis organisasi dan bisa menyebabkan kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Kemudian ada studi kasus, Anda bekerja sebagai seorang auditor internal pada sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan yang sedang melakukan audit keuangan pada sebuah cabang. Dalam pemeriksaan, perhatian Anda terfokus pada sebuah transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT pada cabang tersebut. Transaksi yang dilakukan terkait pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah cabang tersebut. Nilai transaksi tersebut dianggap material, namun dalam bentang harga yang wajar. Sebagai sebuah perusahaan di bidang perbankan keuangan, maka sesuai pedoman perusahaan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi, pada voucher transaksi, alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area yang dalam sepengetahuan Anda, sebagai area residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional tersebut merupakan perusahaan yang Anda tahu hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor enceran retailer di daerah lain. Pertama, jelaskan secara detail teori dan langkah apa yang Anda lakukan dalam membuktikan ada atau tidak adanya kecurigaan fraud dalam transaksi tersebut. Kedua, kembangkan informasi tersebut menjadi lebih lengkap dan penting untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
Yang ketiga, dengan asumsi telah diperoleh data atau informasi tambahan, susun hipotesisnya, dan buat program auditnya. Pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu teori dan langkah-langkah keberadaan atau ketiadaan kecurigaan fraud dalam transaksi. Fraud, tindakan penipuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, sering dianalisis melalui fraud triangle yang menekankan tekanan, kesempatan, dan pembenaran sebagai pemicunya. Dalam audit investigatif, teori ini menjadi dasar untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dengan mengumpulkan bukti dari data wawancara dan dokumen. Melalui pemeriksaan menyeluruh, auditor berperan penting dalam mencegah penipuan dan menjaga integritas organisasi. Yang kedua, informasi terkait transaksi audit investigatif. Dalam audit investigatif, penting untuk memeriksa keakuratan data transaksi dan melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi kecurangan. Auditor harus memastikan prosedur pengadaan sesuai dengan aturan manajemen, termasuk penawaran dari vendor, relevansi pemilihan vendor, dan potensi konflik kepentingan. Jika ditemukan kejanggalan, auditor perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan wawancara vendor dan divisi terkait, serta mengumpulkan bukti transaksi tambahan. Semua langkah harus dilakukan dengan profesional dan memperhatikan etika serta koordinasi dengan manajemen. Yang ketiga ada hipotesis dalam struktur program audit. Dalam audit pengadaan barang perbankan, hipotesis adalah asumsi awal yang diuji sama audit. Beberapa hipotesis yang relevan meliputi kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan transparansi proses pengadaan. Sebelum memulai audit, auditor menyusun program audit yang berisi langkah-langkah, waktu pelaksanaan, tim yang bertanggung jawab, dan estimasi durasi. Program audit menjadi panduan bagi auditor dari tahap survei awal hingga pelaksanaan audit di lapangan, di mana mereka mengidentifikasi tujuan, risiko, kondisi operasional, dan sistem kontrol yang diterapkan. Kesimpulan, dalam konteks audit investigatif di perbankan terkait pengadaan barang, audit memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keandalan operasional. Tujuannya adalah mendeteksi dan mencegah kecurangan, serta menegakkan prinsip tata kelola yang baik. Dengan analisis mendalam, auditor mengidentifikasi pola mencurigakan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Rekomendasi strategis setelah audit investigatif di sektor perbankan terkait pengadaan barang yaitu perbaiki sistem pengendalian internal, berikan pelatihan karyawan, perkuat pengawasan, lakukan audit rutin, dan pertimbangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk evaluasi independen. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan tata kelola dan pengelolaan risiko, serta menjaga integritas lembaga perbankan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.